Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan manusia pasti akan mendapati episode-episode kehidupan. Dan di antara episode kehidupan itu adalah kita akan menjumpai yang namanya pertemuan dan perpisahan. Ada 4 sifat pertemuan dan perpisahan yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang dapat kita ambil sebagai pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang bertemu di dunia tetapi tidak bertemu di akhirat. Mereka adalah dari golongan orang-orang kafir dan musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Artinya, orang kafir ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarganya yang melindungi di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya dia dari api neraka. Ayat ini, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sifat orang kafir dan musyrikin pada hari kiamat. Mereka merelakan untuk menyerahkan anak dan istrinya serta seluruh keluarganya untuk dijadikan tebusan agar dia berharap Allah tidak mengazab dia pada hari itu. Inilah gambaran ketika pertemuan di dunia didasarkan atas kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah rela menggadaikan anaknya dan istrinya asal dia selamat dari siksa neraka. Seorang ibu rela menggadaikan suami dan anaknya asalkan dia selamat dari siksa neraka. Dan seorang anak pun akan menggadaikan ayah dan ibunya juga asalkan dia selamat dari siksa api neraka. Kemudian sifat pertemuan yang kedua adalah mereka tidak pernah bertemu di dunia tetapi akan bertemu di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka akan bertemu dan berjumpa dengan para nabi, orang-orang soleh terdahulu dan para syuhada, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'a wasolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya teman. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa hidup kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia, dan kita juga belum pernah bertemu dengan para orang-orang soleh dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'un dan generasi sesudahnya, termasuk para imam mazhab. Tetapi nanti jika kita tetap mempertahankan keimanan kita dan keislaman kita sampai kita diwafatkan oleh Allah, maka nanti kita akan bertemu dengan mereka di akhirat. Sifat pertemuan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Mereka adalah
Orang-orang yang mendasarkan pertemuan di dunia hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan kecintaan mereka terhadap dunia sangat berlebihan. Mereka tidak saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhilaa yauma idzin ba'dahum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu mereka saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Syekh Utsaimin berkata tentang ayat ini, keadaan mereka ini juga terjadi pada seorang istri menggugat suaminya karena selama di dunia suaminya tidak pernah menyuruh dia untuk beribadah, tidak pernah menyuruh istrinya untuk menutup aurat, dan suami pun akan menggugat istrinya karena tidak mengingatkan dirinya untuk beribadah. Dan termasuk pula anak-anaknya juga akan menggugat orang tuanya karena membiarkan dan tidak mengajarkan anak-anak mereka akan ilmu Islam. Sifat pertemuan yang keempat adalah mereka bertemu di dunia dan akan bertemu di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan untuk belajar ilmu syar'i, beramal soleh. Mereka saling mencintai dan menyayangi karena Allah Ta'ala. Kelak mereka itu akan Allah kumpulkan di jannahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui 4 sifat pertemuan, hakikat pertemuan dan perpisahan yang akan terjadi di dalam episode kehidupan manusia, maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah sifat pertemuan seperti apa yang ingin kita dapatkan. Tentunya itu kembali kepada antum semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.